Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bapak-bapak hadirin sekalian, khusus pada pengurus DKM Masjid Assalam yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmatnya. Pada malam hari ini kita mulai pengajian kita perdana ya. Masih lebaran enggak ini? Masih lebaran ya. Ada rengginangnya enggak? Oleh karena itu tidak terlalu terlambat kalau saya sampaikan dari majelis ini. Sya'anallah wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Kullu 'am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita sekalian dan menggolongkan kita sekalian termasuk orang-orang yang kembali dan mendapatkan kemenangan. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita semuanya. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Stripping ini nyampe mana ini? Jangkauannya sampai India. Allah ya Allah. Kira-kira Hemamali ini nonton nggak? Malaysia ya. Saudara sekalian bahagia karena ini malam pertama. Kata Pak Ratimin adalah pembukaan. Ya tak apa-apa lah gitu ya. Oleh karena itu pada kali ini ya kalau bahasa saya pemanasan aja ya, pemanasan. Jadi kalau orang olahraga itu warming up, kalau ngaji pemanasan dulu. Yang lazim orang setelah selesai melakukan shaum Ramadan itu apa? Yang lazim orang itu aktivitasnya namanya halal bihalal ya. Oke, halal bihalal. Sebenarnya saya ngomong masalah Ramadan itu selesainya orang itu berlebaran. Ya. Isinya berlebaran macam-macam, halal bil halal, haram bil halal, halal bil haram. Kayak gitu. Lebaran. Lebaran itu apa? Lebaran dari bahasa itu lebar. Lepas. Lepas ini adalah orang habis merasa harus melakukan kewajiban shaum Ramadan yang 1 bulan itu, maka dia lepas dari kewajiban itu, namanya lebar. Asal muasalnya lebaran itu bahasa agama karena berkaitan dengan orang yang shaum Ramadan. Cuma kesininya lebaran itu menjadi peristiwa budaya. Karena apa? Tandanya orang yang nggak puasa sekalipun kadang-kadang paling sibuk, paling ngeribut dengan lebaran. Betul. Kayak gitu. Jadi ya nggak usah disalahin, nggak ikut puasa kok kemudian lebaran, biarin aja. Nah, ini ada pergeseran nilai dari lebaran ada peristiwa agama menjadi peristiwa budaya. Ini makanya ya itulah uniknya orang. Dulu saya itu kalau mau lebaran itu suka lihat tingkah orang ketika mau pulang kampung.
Yang saya lihat suka itu Pulau Gadung ketika itu masih rame, dan kemudian stasiun Senen. Kalau Gambir agak sulit. Ya, kadang-kadang di stasiun Senen itu orang nongkrong beberapa hari untuk nunggu dapat karcis. Dan kemudian bawa ransel macam-macam itu. Kalau ditanya mau kemana Pak? Mau pulang kampung. Untuk apa Pak? Lebaran. Tapi dia ngerokok kebal kebul. Kalau kebal kebul kok mau lebaran? Tapi ya saya pikir ya udahlah kayak gitu. Ya. Itu lebaran. Jadi orang kadang-kadang berlebaran tapi enggak puasa. Sama. Kalau kemudian orang macet di tol, kadang-kadang juga belum lebaran ngerokok aja sambil macet gitu. Nah, kok namanya mau lebaran ini? Ini enggak memanipulasi kalimat lebaran. Tapi itulah manusia. Maka berbeda dengan lebaran, berbeda juga kemudian dengan Idul Fitri. Idul Fitri, kalau orang masih Aid, tapi sebenarnya Aid. Dari kasus Aid maka Aid. Jadi kalimatnya ada Aid. Aid itu ada Idul, itu kembali Al-Fitri itu kepada kesucian. Cuma Fitri bahasanya ada dua. Kalau kalimat aftara yuftiru, Fitri itu artinya makan lagi atau berbuka. Maka menjadi iftar. Tapi kalau kemudian fatara yuftiru, ya, makanya menjadi kalimat fitratan artinya suci. Pilih mana? Yang pertama atau yang kedua? Pertama atau kedua? Kedua-duanya aja dah. Jadi kalau pertama ya habis puasa nggak makan lagi, ya benar juga. Saya pernah agak el-elan dengan profesor saya, Pak Ali Mustafa Yakub. Ini lulusan dari Universitas Islam Madinah dan jurusan hadis, ahli hadis untuk ukuran Indonesia. Dia paling nggak seneng kalau saya ngomong Idul Fitri kembali kepada kesucian, nggak mau. Kembali makan lagi mus. Mau saya adalah kembali suci. Akhirnya ya boleh dong. Walaupun saya belum profesor ketika itu, maka kemudian elan boleh. Jadi kalimatnya seperti itu. Jadi saya kalimatnya dari fatara itu menunjukkan kalimat fitrah. Karena ada satu hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin, setiap yang dilahirkan, yuladu dilahirkan alal fitrah, atas fitrah, atas suci. Ini benarkan itu. Nah, kita ambil yang mana? Keduanya diambil. Habis puasa makan lagi dan kita menjadi orang yang fitri. Ini yang penting kayak gitu. Oleh karena itu, fitrah itu atau kemudian Idul Fitri itu tidak bisa diceritakan. Saya ini kan tukang nulis. Saya dari tahun 83 masih kuliah itu nulis, Pak. Saya nulis di memorandum. Itu harian, koran harian punyanya Pak Dahlan Iskan. Saya nulis setiap hari. Dan saya pernah nulis serial Idul Fitri itu seminggu, sepekannya itu nggak selesai. Jadi nulis hari Jumat sampai dengan 7 kali, perasaan ada yang kurang. Karena apa? Dia adalah peristiwa rohaniyah yang didapati atau yang dirasakan orang-orang yang puasa di bulan Ramadan dan orang yang getol ibadah pada bulan Ramadan. Nah, semakin getol, semakin rajin, semakin bagus ibadahnya, makin sulit ditulis. Ada aja kalimat-kalimat yang saya anggap kurang itu. Oleh karena itu, Idul Fitri itu peristiwa rohani, bukan peristiwa jasmani. Nah, makanya masyarakat kita ini kan kadang salah kaprah. Salah kaprah itu kalau kemudian habis puasa Ramadan itu yang disampaikan itu kalimatnya kan mohon maaf lahir batin. Seakan-akan momentum Idul Fitri itu adalah momentum untuk kita bermaaf-maafan. Enggak. Bermaaf-maafan itu adanya sebelum puasa Ramadan. Walaupun juga kita nggak salah kalau maaf-maafan. Pak Jinanang aja bawa rombongan ibu-ibu semuanya maaf-maafan kok. Ya nggak apa-apa. Itu ya. Jadi mohon maaf lahir batin. Dan kalimatnya unik lagi. Kalimatnya biasanya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ini. Gitu ya. Salah kaprah. Kalimat tahniah itu yang tobat adalah yang paling minimal adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Agak longgar dikit, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana
wa siyamakum. Baru kemudian yang mendengarkan kalimat taqabbal ya karim. Kadang-kadang diborong, taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim. Dan disalamin ngomong apa? Ini ya. Jadi yang mengucapkan taqabbalallahu minna minkum, mudah-mudahan Allah menerima ibadah kami dan kamu sekalian. Maka kemudian yang disalami adalah taqabbal ya karim. Atau agak panjang, taqabbalallahu minna minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kami dan kamu sekalian, puasa kami dan puasa kamu sekalian. Baru kemudian taqabbal ya karim. Nah, kalau mau yang agak panjang, biasanya itu ngomongnya, kalau tadi ada ngomongnya satu orang kepada satu orang yang lain. Jadi satu pribadi kepada pribadi yang lain, taqabbalallahu minna minkum, cukup. Tapi kalau kemudian kita ngomong untuk orang banyak, umpamanya protokol Idul Fitri, ada nggak suka ya? Kalau masa Idul Fitri ada protokolnya? Siapa yang dari protokol? Pak Iko. Kalimatnya adalah kalimat ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin kullu 'am wa antum bi khair, baru taqabbalallahu minna minkum. Kemudian yang mendengarkan taqabbal ya karim. Ini adalah bahasanya orang yang kemudian bersalam atau bertahmiyah pada orang banyak seperti itu. Saya adukan lagi. Jadi urusannya kadang-kadang kita salah kaprah. Urusannya adalah minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Nah, ini yang keliru ya. Gitu. Nanti kalau sudah ngaji jangan diulang lagi. Keliru kok terus-terusan. Jadi kalimatnya taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Jadi kalau ngomong seperti itu. Minal a'idin wal faizin itu artinya apa sih? Min dari a'id kembali, wal faiz dan menang. Nggak ada urusan dengan motor lahir batin, nggak ada urusannya gitu. Jadi kalimat minal a'idin wal faizin juga salah kaprah. Karena ini hanya penggalan dari doa. Oleh karena itu kalimatnya nggak punya arti, apalagi diadakan dengan mohon maaf lahir dan batin. Urusannya sebenarnya memang minta maaf itu arahnya adalah sebelum Ramadan. Ini kalau kepepet, kalau nggak kepepet, orang salah itu harus minta maaf. Saya salah sama Pak Joko, langsung minta maaf Pak Joko, tadi saya salah, minta maaf. Kayak gitu, jadi nggak usah nungguin Lebaran. Tapi kira-kira enak mana? Minta maaf setelah Lebaran dan sebelum Lebaran? Enak sudah Lebaran, ada ketupat, opor ayam ada, paling nggak rengginang ada. Nah, makanya ini saya katakan peristiwa Lebaran itu sudah menjadi namanya peristiwa budaya. Nah, maka kadang-kadang kemudian ada juga namanya halal bihalal. Halal bihalal ini juga bahasanya rancu. Ayo, coba ada orang linguistiknya di sini. Kalimat halal bihalal itu salah. Kalau pakai bahasa Arab yang benar al halalu bil halali. Halal bihalal artinya apa? Nah ini ya. Cuma ya kemudian saya paham betul karena yang mencetuskan acara halal bihalal itu ternyata juga orang nggak ngerti bahasa Arab. Siapa itu? Pak Karno. Tunjuk hidung aja langsung ya. Jadi Pak Karno itu mencetuskan kalimat halal bihalal dulu ketika saya nulis karya terakhir. Karena harus nulis itu ya untuk melengkapi gelar akademis karena nulis. Saya itu perpustakaan IAIN ketika itu belum UIN. Itu saya nggak ketemu Pak. Dari mulai yang buku kitab sampai dengan yang digital nggak ketemu ya. Jadi ngerain teman banyak. Jadi kalau kita dulu keroyokan ya. Kalau mau buat disertasi itu ya keroyokan, membuat tesis itu juga keroyokan. Nah, saya ketemu satu buku yang tidak disentuh sama anak-anak, sama orang-orang itu. Itu buku itu tebel, namanya Di Bawah Bendera Islam. Saya tertarik kayak nulis Pak Karno. Saya buka itu. Ternyata saya ketemu kalimat halal bihalal. Jadi menurut buku itu adalah ketika tahun 51 Pak Karno itu mengalami kepusing gak karu-karuan ngurusin perbedaan politik yang kemudian saling meruncing di tengah masyarakat. Ya mungkin kayak sekarang itu ya.
Politik itu meruncing betul urusan perbedaan politik. Jangankan berbeda politik, satu partai aja gontok-gontokan. Kayak sekarang itu, betul. Ya, karena suka pengen kursi. Kalau pengen kursi itu paling gampang dari khotib itu dapat kursi. Jadi karena rebutan kursi kayak gitu, maka gontok-gontokan orang satu dengan yang lain. Ya. Maka kemudian Pak Karno tanya kepada Kiai Hafizullah, Kiai dari Jombang, Pak, yang mengatakan, Pak Kiai, gimana masyarakat sekarang kok kayak begini? Ribut nggak karu-karuan antara petinggi dengan petinggi lain, itu eker-ekeran nggak karu-karuan. Gimana kira-kira caranya untuk supaya masa damai? Kita kumpulkan satu orang, semua orang, Pak. Kita kumpulkan semuanya, kita jamu, dan kemudian biar kemudian mereka mencair. Maka acaranya apa? Acaranya halal bil halal. Ketika bil, ya masih pakai bil, halal bil halal. Nah, Pak Karno nulis bukan halal bil halal, tapi halal bi halal. Ada distorsi ya. Nah, tapi memang Pak Karno bukan ahli agama, bukan ahli bahasa ya. Seperti itu. Maka diajarkan acara halal bi halal, seperti itu. Nah, makanya mulai situ. Nah, sekarang ini banyak sekali orang-orang muda yang menganggap bahwa halal bi halal itu adalah bid'ah. Nah, ini ya. Saya tidak pengen bahas tentang bid'ah, nggak pengen. Udah sering saya bahas di sini ya, terutama kalau pengajian ibu-ibu. Kesannya kalau bid'ah itu sesat itu. Saya pernah ngisi pengajian di Rumah Sakit Kartini. Ya, Kartini yang mengatakan, Pak, bukankah bid'ah itu sesat? Dasarnya dari mana, Bu? Dia mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saya tanya pada dia, bukan itu masalahnya. Ibu pernah belajar nahwu? Kalau seandainya pernah belajar, saya tanya nahwunya apa gitu. Ternyata ada kitab nahwu, itu ada syarah daripada Alfiyah. Kitab ini ada ditulis oleh Ibnu Hamdun. Kullu itu maknanya ada dua. Kalimatnya begini, wa kullu maknan. Kullu itu ada dua arti. Pertama ada bimakna li ba'din, berarti sebagian besar. Yang kedua bimakna li jam'in, semuanya atau tiap-tiap. Dan kalimat kullu bid'atin dhalalah itu artinya adalah sebagian besar dari bid'ah itu sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan ada di dalam neraka. Seperti itu. Nah, sehingga kullu itu tidak bisa dikatakan semuanya atau seluruhnya, nggak bisa seperti itu. Nah, sehingga acara halal bihalal itu bid'ah betul. Cuma makna bid'ah yang lain itu adalah sesuatu yang nggak punya dasar. Kira-kira halal bihalal ada dasarnya nggak? Nah, ini bahasanya agak panjangan dikit ini. Jadi halal bihalal ada dasarnya enggak? Halal bihalal itu isinya apa sih? Isinya apa halal bihalal itu? Silaturahmi. Silaturahmi itu perintah agama enggak? Bid'ah enggak? Ini ya, silaturahmi. Jadi kalau kata Nabi itu barang siapa yang ingin dipanjangkan usianya, diberkahkan rezekinya, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Jadi silaturahmi itu adalah ajaran agama. Orang bila halal pertama ada silaturahmi. Artinya menjalankan perintah agama. Ini ya. Jadi silaturahmi jelas. Yang kedua, acara halal bihalal itu apa intinya? Sebelum makan. Makan untuk sebelum makan orang acaranya apa? Bersalaman, berjabat tangan, termasuk minta maaf lahir batin. Ada enggak kira-kira hadis atau ayat berkaitan dengan salam-salaman? Ada. Hadisnya ada? Ada. Jadi kalau hadisnya mengatakan barang siapa dua orang yang kemudian berjabatan tangan, maka kemudian Allah akan mengampuni dosa keduanya. Gitu ya. Ini hadisnya. Ada ayatnya. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'fu wasfahu atuhibbunallaha ayyaghfira lakum. Fa'fu wasfahu. Fa'fu kalimatnya afun. Afun itu maaf. Wasfahu, kalimat isfahu itu isfah.
Isfah itu arti asalnya menutup lembaran lama, membuka lembaran baru. Tapi kemudian jadi kalimat musafahah, itu jabat tangan. Jadi fa'fu wasfahu, maafkanlah dan kemudian jabat tanganlah. Tapi arti aslinya adalah tutup lembaran lama, buka lembaran baru. Atuhibbunallaha ayyaghfir lakum? Apakah kalian nggak suka kalau Allah mengampuni kepada kalian semuanya? Ayat ini punya latar belakang. Asal muasalnya ayat ini berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada Abu Bakar Siddiq. Jadi suatu ketika Rasulullah itu pulang dari peperangan. Nah, karena kelelahan Rasulullah itu satu kereta, satu unta, cuma ada dua tempat itu ya. Ada Siti Aisyah dengan Rasulullah. Siti Aisyah sadar kalau kalungnya yang diberikan oleh ayahanda beliau itu hilang. Tentu kalungnya Siti Aisyah itu nggak ringan, berat besar. Karena orang Islam itu kaya-kaya Pak ya. Jadi saya kalau kemudian melihat membuka kitab, kekayaan daripada Utsman bin Affan itu kalau dirupiahkan sekarang dengan asumsi emas itu 1 gram 2 juta saja, 2 juta saja. Itu sekitar 70.000 triliun. Cukup enggak untuk nyaur utang Jokowi? 70.000 triliun. Yang di bawah itu adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf 52.000 triliun. Orang dulu itu kaya-kaya betul Pak. Maka sedekahnya juga luar biasa. Kalau ngaji begini biasanya pakai kopi susu Pak. Bukan aqua, bukan. Enggak, saya sih enggak minta. Tapi kalau diusahakan juga enggak apa-apa. Enak mana? Aqua sama kopi susu? Jawab sendiri deh. Wah, kayak gitu. Jadi kaya betul. Jadi Siti Aisyah dengan kalung, yang kalung ini pemberian dari ayahanda beliau Abu Bakar Siddiq. Maka Aisyah punya inisiatif untuk mencari kalung itu. Beliau turun dari kereta dan nyari daripada kalung itu, mondar-mandir lari ke sana kemari, nggak ketemu Pak. Akhirnya Siti Aisyah tertidur di tengah jalan. Yang namanya Sokhra. Sokhra itu bahasa kita Sahara ya. Itu Sokhra, padang pasir. Nah, Rasulullah itu lazimnya kalau pulang daripada daripada perang itu senantiasa ada tentara yang menyisir dari belakang untuk nyari jangan-jangan ada yang sakit, ada yang kemudian kelelahan dan sebagainya. Nah, maka seperti itu. Nah, ada seorang muda yang kemudian termasuk pasukan yang di belakang itu nyisir itu. Di belakang ketemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maka dibangunkan Aisyah yang tidur itu, disuruh naik ke atas kudanya, dan kemudian anak muda ini nuntun kuda itu. Nah, inilah kemudian orang-orang yang hatinya bengkok, maka bikin gosip, bikin hoax. Kenapa? Anak ini muda dan ganteng. Kalau mungkin anak muda yang tentaranya itu sudah aki-aki, sudah sepuh, sudah peyot, lain lagi urusannya. Anak muda ganteng, maka kemudian bikin gosip. Nah, maka semuanya ribet karena berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Rasulullah sendiri cemburu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum Allah menurunkan ayat yang ini ada klarifikasi dari Allah yang ditujukan kepada Nabi SAW bahwa Siti Aisyah masih suci dan tidak sentuh apa-apa dengan laki-laki ini. Nah, ada seseorang yang orang ini kalau bahasanya orang Betawi sebenarnya bujang kali ya. Orang yang kemudian makannya, kemudian tidurnya, kerjanya, tinggalnya di rumah Abu Bakar. Dia ikut-ikutan nyebar gosip. Marah besar Abu Bakar ya. Marah besar Abu Bakar. Maka kemudian dia mengatakan, mulai sekarang ini kamu nggak boleh tinggal di rumah saya, nggak boleh kerja di tempat saya, nggak kemudian makan di rumah saya. Terserah kamu mau kemana, mau bambung silakan. Laki-laki ini baru sadar, namanya Mistah ini baru sadar. Waduh, Abu Bakar marah besar. Maka kemudian dia minta maaf. Minta maaf, nggak dimaafkan oleh Abu Bakar itu. Kalau bahasanya orang TU ini ya, tiada maaf bagimu.
Karena saking sakit hati gitu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat fa'fu, maafkanlah dia, wasfahu, tutuplah lembaran lama dan buka lembaran baru. Atau hibbunallaha yaghfira lakum. Apakah kalian enggak mau karena Allah mengampuni kepada kalian semuanya? Ini dasar yang digunakan untuk kemudian acara-acara yang isinya bersalam, salaman, saling maafkan satu dengan yang lain. Itu ya dasarnya. Jadi ada ayatnya? Ada jelas. Nah, di sini oleh karena itu memahami seperti ini dan luar biasa orang itu yang kemudian bermaaf-maafan besar. Kedua-duanya itu akan mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya. Maka ulama kita mengajarkan untuk kita sekalian habis sholat itu kalau waktunya agak longgar itu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kayak gitu. Cuma tidak disebutkan salaman-salaman, tapi intinya salam-salaman itu saling bermaafan walaupun tidak diucapkan kalimat minta maaf. Jadi kalau kemudian dosa yang tidak ada kaitan dengan materi, Pak, salaman itu udah cukup. Salaman itu udah cukup. Cuma kalau ada urusan dengan materi, Pak Har, ini harus ada ikrar. Saya punya utang sama Pak Jinanang 10 juta. Umpamanya. Lebaran pagi-pagi saya datang ke Pak Jinanang. Assalamualaikum Pak Ji, Waalaikumsalam. Pak Ji mohon maaf lahir batin. Kira-kira utang 10 juta impas enggak? Kalau impas enak. Nah ini enggak ada urusan dengan materi. Kalau materi harus kemudian ada ikrarnya. Pak Jinanang mohon maaf lahir batin, Lebaran. Kemudian cuma saya minta 10 juta dihalalkan enggak? Kira-kira dihalalkan enggak? Nah, ini masalahnya. Jadi kalau tidak ada kaitan dengan materi, maka dimaafkan oleh Allah. Dan di sini pentingnya Pak, orang bermaaf-maafan. Nah, oleh kita, orang kita, kemudian pada acara yang mestinya tahniah itu diisi dengan kalimat halal, fi halal. Kemudian apa itu saling kemudian menghalalkan satu dengan yang lain. Halal itu maknanya begini Pak. Halal itu boleh arti bahasanya ya. Dalam bahasa hukum halal itu dihadapkan dengan haram. Dalam bahasa yang lain halal itu artinya meluruskan sesuatu yang bengkok. Dalam bahasa yang lain halal bermakna melicinkan sesuatu yang lecek. Maka ini menjadi dianggap penting. Karena apa? Mudah-mudahan yang haram menjadi halal gara-gara halal lebih halal. Mudah-mudahan yang salah menjadi gak salah lagi gara-gara, mudah-mudahan yang gak boleh menjadi boleh gara-gara halal lebih halal. Mudah-mudahan yang lecek menjadi yang lempeng karena gara-gara halal lebih halal. Seperti itu. Jadi maknanya sangat luar biasa. Nah, lagi-lagi kemudian kita dihadapkan dengan pendapat yang nggak ada dasarnya ya. Nah, termasuk ya banyak mahasiswa saya itu. Jadi saya itu kan ngajar ya, ngajar itu kadang-kadang yang mahasiswanya itu ya NU, Muhammadiyah, Persis, Salafi, aneka macam. Ya. Kadang-kadang beruntung pertanyaannya, saya jawab aja pertanyaannya. Gitu. Jadi urusannya kita tidak bisa mengatakan bahwa sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu pasti nggak boleh enggak. Jadi kadang-kadang begini, ada orang mengatakan Rasulullah nggak melakukan itu maka kita nggak boleh, nggak bisa kayak gitu. Karena definisi apa itu sunnah itu, selain sunnah itu dari si bahasa artinya jalan, dari sunnah itu artinya thariqah. Dari sisi hukum sunnah itu perkara yang apabila dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan nggak dosa. Dari sisi hadis sunnah itu adalah perbuatan, perkataan atau diamnya Nabi. Jadi pokoknya seperti itu. Tapi ada sunnah lagi yang sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi, tapi kemudian ini searah dengan yang dilakukan oleh Nabi. Ini namanya sunnah mustambatah. Nah maaf kalau orang nggak belajar usul fikih belum sampai di sini. Maka sehingga sunnah itu kalau kemudian yang dilakukan oleh Nabi, karena Nabi maka nggak boleh, karena dianggap contohnya nggak ada dari Nabi. Seperti itu. Makanya juga suatu ketika itu ada Pak jamaah haji dari Bekasi yang ngomong sama saya, Ustaz, insya Allah kami akan pergi haji berdua. Oh bagus Bu, bagus. Kami akan tanazul, Ustaz. Oh bagus, itu paling bagus haji dengan tanazul. Nggak dia tanya lagi, caranya gimana Ustaz? Nah, ngomong-ngomong mau tanazul, caranya nggak tahu.
saya kasih tahu gini, kalau ibu mau tanazzul ibadahnya kayak Rasulullah, berarti mungkin 1 tahun sebelumnya ibu itu impor unta. Rasulullah kan nggak naik Boeing, kan kayak gitu, naiknya unta kan, maka impor unta 2 ekor. 6 bulan sebelumnya, maka kemudian ibu berangkat dari rumah dengan suami. Cetuk sampai ujung kulon nyebrang. Nyampe Ustaz, insya Allah kambang. Nah ini gara-gara apa? Memahami tadi sunnah itu keliru, Pak. Maka segala sesuatu walaupun tidak pernah dilakukan Nabi, tapi searah dengan yang dilakukan Nabi, maka ini bagian daripada sunnah. Saya pernah ngomong sama Bapak sekalian, pernah nggak Rasulullah tarawih? Pernah nggak? Hadisnya dari mana? Ini kan harus ada yaitu Rasulullah itu nggak pernah tarawih, Pak. Rasulullah hanya qiyamul lail atau qiyami Ramadan. Karena kalau kemudian kita buka kitab, sejarah tarawih itu terjadi pada masa Abu Bakar Siddiq. Pada masa Umar bin Khattab. Asalnya Rasulullah itu juga melakukan 2 atau 3 kali itu habis sholat isya, sholat sunat, sholat masing-masing. Besoknya banyak orang, Pak. Besoknya banyak orang lagi. Rasulullah takut kalau dianggap wajib, maka Rasulullah kemudian sholatnya di rumah. Nggak ada imam, nggak ada makmum, dan nggak ada istilah usolli sunnatat tarawihi. Pada masa Abu Bakar nggak ada tarawih. Pada masa Umar awalnya nggak ada tarawih. Dan kemudian pada pertengahan Umar punya punya rekayasa, punya pemikiran. Kalau kemudian dihimpun oleh satu imam dan semuanya jadi makmum, enak kali ya, bagus ya. Maka dimulai dari situ, kemudian seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam, yang lainnya jadi makmum, dan munculnya kalimat tarawih di sini. Jadi Abu Bakar Umar bin Khattab mengatakan na'imatil bid'ati hadhihi. Ini bid'ah yang paling nikmat. Nanti buka Sahih Muslim. Kayak gitu. Jadi kalau kemudian tarawih ini ya, makanya kemudian ulama seperti Imam Syafi'i mengatakan ada bid'ah dhalalah, ada bid'ah hasanah kayak gitu. Nah kalau kemudian tarawih itu menjalankan tarawih itu kemudian karena Rasulullah nggak melakukan dan yang dianggap bid'ah dhalalah, semuanya orang jamaah daripada as-salam masuk neraka semua. Nah, karena apa? Melakukan bid'ah dhalalah itu tadi. Jadi mengartikan itu jangan salah. Sama dengan itu. Banyak dulu orang yang pakai halal bihalal, sekarang nggak mau lagi, Pak. Salah seorang guru saya mengatakan Rasulullah nggak pernah halal bihalal. Ini bid'ah dhalalah, Pak. Neraka. Jawabnya gimana kira-kira? Ini ya, maka harus saya luruskan. Ada namanya sunnah mustambatah, sunnah berdasarkan istimbat. Kenapa? Nanti kemudian lari pada hadis Rasulullah pernah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Kerjakanlah oleh kamu sekalian akan sunnahku atau sunnah daripada khulafa'ir rasyidin. Jadi kalau kemudian kita menjalankan yang dilakukan oleh para sahabat, maka kemudian termasuk kita menjalankan sunnah merujuk pada hadis itu. Ada sunnah daripada khulafaur rasyidin. Dan banyak, kesini itu banyak. Ada seorang mahasiswa saya juga dulu pernah, Pak, yang benar kira-kira kalau kemudian sebelum adzan Jumat, ketika setelah adzan Jumat itu kita sholat apa? Saya bilang, menurut Anda sholat apa? Menurut saya tahiyatul masjid. Ya itu silahkan saja. Dasarnya ada enggak? Ada, Pak. Jadi suatu ketika Rasulullah sedang khutbah, maka ada seorang yang datang, kemudian langsung sholat. Orang ini pikiran begini, saya mendengar khutbah yang judul wajib atau sholat sunnah yang sunnah. Jadi dia mengatakan begini, berpikir saya sholat mendengarkan khutbah dengan duduk karena ini wajib, atau saya kemudian sholat sunnah. Maka dia pikir itu tadi, saya menjalankan yang wajib aja dah, karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Dia langsung sholat. Rasulullah negur, apakah kamu sudah sholat 2 rakaat? Belum Rasulullah, sholat kamu 2 rakaat. Nah ini judulnya. Maka oleh dia, deskripsinya atau kesimpulannya, dia menyimpulkan ini adalah sholat adalah tahiyat masjid. Saya bilang, ya nggak apa-apa.
Cuma ada yang lain, saya katakan Abdullah bin Mas'ud itu qobliyah Jum'ahnya itu 4 rakaat. Kenapa ditanya gitu? Wahai Abdullah, kenapa seperti itu? Karena dia mengatakan bahwa al-Jum'at kan zuhur. Jumat itu kayak zuhur. Kalau zuhur qobliyahnya ada 4 rakaat, maka Jum'at juga 4 rakaat. Ini Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang ahli fikih. Jadi kenyataan seperti itu. Jadi jangan langsung memvonis, gitu ya. Nah makanya bagi kita sekalian, acara-acara halal bihalal, terus kemudian apalagi kalau kemudian kita reuni, halal bihalal dengan reuni itu ya nggak sama persis ya, tapi hampir sama ya. Seperti itu. Jadi kalau kemudian keluarga orang dari NTB, Ustaz apa itu beliau ini kumpul semuanya, nah ini acara reuni atau kemudian temu kangen, halal nggak, boleh nggak itu? Rasulullah pernah nggak kayak gitu? Ustaz Junaidin ini kan rutin sebulan sekali ya, ini keluarga dari apa itu NTB itu kayak begitu. Jadi selalu kumpul-kumpul itu, ya, termasuk Pak Khairul Utsman itu ya, itu kayak gitu. Rasulullah pernah nggak itu bulanan kayak gitu? Jadi ini adalah perkara-perkara yang boleh, karena apa? Tadi bingkainya silaturahmi. Yang ketiga yang lazim kemudian adalah halal itu acara apa? Makan-makan. Boleh nggak makan-makan? Boleh. Katanya Pak Radipin selagi ada yang dimakan. Cuma yang tadi hal ini juga sudah berbelok Pak. Berapa waktu yang lalu saya pernah diundang sama Pak Radius Prawiro. Radius Prawiro ini kan agamanya nggak jelas, mantan. Termasuk kemudian Sudrajat Jiwandono. Ini agamanya juga nggak jelas. Ngundangnya acara halal bihalal. Saya juga mikir juga ini datang atau nggak enak. Ya saya nggak melihat itunya, dia mau agamanya apa terserah ya. Maka kemudian saya ya datang itu. Acaranya hampir sama Pak. Ya jadi dia mengatakan, Ustaz, mohon maaf lahir batin minal aidin wal faidin. Saya bilang iya. Gitu. Kan gitu aja kan, mohon maaf lahir batin minal aidin wal faidin. Bukan minal aidin wal faizin, tapi minal aidin wal faidin. Sakar pula mau ngomong apa. Ayo gitu betul, makannya itu luar biasa karena bekas menteri kan duitnya banyak banget. Nah ini, jadi ini juga sudah bergeser. Acara buka bersama di kantor-kantornya juga kayak begitu Pak. Yang datang bukan orang Islam semuanya. Saya itu ngajar Pak di Virginia Company. Perusahaan ini punya Inggris. Ya, punya Inggris Pak. Itu kalau acara halal apa itu namanya buka bersama, itu direksi pada datang Pak. Dari direksi itu yang mungkin Muslim itu ya berapa gitu. Yang lain kan orang Inggris, orang Amerika, orang Kanada, macam-macam itu. Kan agamanya macam. Tapi aja itu Pak. Nah cuma saya husnudzon saja. Malah ada Pak yang cerita teman saya yang udah gitu. Pak kemarin dia itu acara yang sama, acara apa itu buka bersama itu ikut sholat maghrib Pak. Dilarang nggak enaknya gitu? Ya nggak usah dilarang. Kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Saya pernah Pak suatu ketika itu apa itu diundang sama orang Kaltek. Halal bihalal itu. Cuma karena ngisi pengajian Pak. Ngisi pengajian itu didebat sama dia itu. Kayak gitu. Saya katakan agama itu tidak sekedar itu. Udah kalau gitu kita cari sesi untuk kemudian kita dialog bukan berdebat diskusi. Alhamdulillah Pak orang Amerika kewedi. Jadi dia itu ngomong begini termasuk dia mengatakan kalau matahari terbit dari timur tenggelam ke barat itu adalah hukum alam. Jadi enggak benar kekuasaan Allah itu. Ngeyel Pak kayak gitu. Jadi matahari terbit dari barat terbit dari timur tenggelam ke barat itu hukum alam, enggak ada kekuasaan Allah. Nah ngomong begitu kan ngomong filsafat. Nah ini kerjaan saya ini kalau di sekolahan ini. Saya tanya kepada dia, coba Pak, saya tanya pada Anda, Bapak tahu namanya putih? Tahu. Putih itu apa? Putih itu baju Bapak.
Oh enggak Pak, ini baju warnanya putih. Baju Bapak warnanya krem. Jadi ini adalah baju putih, bukan putih. Sekarang namanya apa itu? Merah itu apa? Lampu itu merah. Itu lampu merah Pak, bukan merah. Itu merah itu apa? Enggak ngerti Pak. Coba sekarang Pak pisahkan antara putih dengan bajunya. Pisahkan antara merah dengan lampunya. Bisa nggak? Pusing Pak. Nah, Pak nggak usah Bapak ngeyel. Kalau ngeyel, saya ini ngajar filsafat hukum. Suruh kalian begitu paling bisa saya gitu. Nah sekarang bawa pusing, nanti pengajian lagi boleh nggak bawa? Pengajian lagi 1 bulannya. Saya dipeluk sama dia. Peluk banget. Nah, orangnya gede Pak, saya sama kelakepan. Orang Amerika. Alhamdulillah dapat hidayah kayak gitu. Nah, oleh karena itu kembali kepada masalah halal bihalal, ternyata jeluntrungannya walaupun halal bihalal sudah menjadi peristiwa budaya, tapi kemudian intinya sebenarnya dari agama. Boleh nggak? Boleh. Mau halal bihalal atau halal bil haram? Ini saja karena pemanasan ya. Kita belum buka kitab. Insya Allah bulan depan kita buka kitab. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.